Lagi. Cheese. Oke, sudah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik semua? Baik. Baik, Bu. Ada yang sakit nggak hari ini? Atau temennya ngasih tahu gitu, izin atau apa gitu nggak hadir? Ada nggak? Nggak ada ya, Ibu anggap nggak ada. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan ilmu pada hari ini itu masuk dan bisa dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Berdoa dimulai sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Nah, Ibu mau absen dulu nih yang udah masuk sini, udah join Zoom. Coba Lutfiah, mana nih orangnya Lutfiah? Mau lihat dong. Coba lihat Lutfiah. Ya ampun, cantik banget. Ya, kayak gini nih, baru teladan banget gitu. Kalau dibuka kamera kan biar kelihatan gitu. Terus, ini nih Amanda, mana Amanda? Amanda? Amanda apakah hadir? Amanda? Oh, berarti mungkin dia lagi ke WC kali ya, jadi nggak hadir. Ya udah, kita mulai gitu. Misalnya organnya apa gitu, misalnya kayak testis atau apa. Nah, sebutkan. Coba kita lihat siapa yang di sini tahu organ-organ reproduksi gitu. Kalaupun kita nggak tahu gitu reproduksi laki-laki, setidaknya kita tahu organ reproduksi diri kita itu apa saja. Coba, silakan. Coba kita lihat siapa yang udah menyebutkan. Rahim, iya ada Rahim. Selain Rahim apa? Apalagi? Silakan memberi pendapat, tidak akan terlihat kok siapa-siapanya, jadi jangan malu ya. Selain rahim, ada apa lagi sih organ reproduksi yang terdapat pada laki-laki dan perempuan? Ayo, coba sambil di-searching, nggak apa-apa. Nggak usah takut gitu. Kalau emang nggak tahu, boleh di-searching. Apa? Zahra tahu nggak? Coba udah dikasih, vagina. Selain vagina, penis. Ya, siapa lagi yang tahu? Organ. Silakan. Ayo, apalagi? Ini suara siapa nih? Ya, apalagi testis, tuba falopi. Selain itu, ada apa lagi? Ovarium. Ya, benar sekali. Terus ada apa lagi? Ayo, yang belum, coba dicoba. Nih, kalian siapkan buku. Kita lihat video. Bagaimana sih gametogenesis pada laki-laki? Seperti spermatogenesisnya, pembentukan spermanya. Nah, coba dilihat dan perhatikan. Terdengar tidak suaranya? Alifa, terdengar tidak suaranya? Nah, oke. Dari sini dapat dimengerti prosesnya? Apakah dapat dimengerti Zahra? Zahra udah ngerti belum prosesnya? Zahra Amelia? Coba, ada yang dapat menyimpulkan tidak proses dari spermatozoid tadi?
Coba Brikta Maria. Halo Brikta. Mana nih orangnya? Coba dibuka dong kameranya. Atau unmute dulu suaranya dibuka. Coba simpulkan tadi dari video yang tadi udah dilihat. Ya, ada yang bisa menyimpulkan? Atau belum jelas? Ola? Halo Ola? Apakah sudah dapat dimengerti dari video yang tadi dilihat? Oke, mungkin Ibu anggap sudah mengerti ya. Nah, jadi Ibu ulangi lagi. Jadi spermatogenesis ini memerlukan waktu sekitar 74 hari dan tahapannya itu pada tahapan yang tadi kita udah lihat. Yang pertama itu ada mitosis, meiosis, dan spermiogenesis dan spermiasi. Nah, nanti kalian cari ya apa dari keempat itu yang sudah Ibu jelaskan. Nah, kemudian ada sistem reproduksi pada wanita. Nah, organ reproduksi pada wanita ini ada yang pertama itu ovarium. Ovarium yaitu berjumlah sepasang di rongga pelvis, panggul atau berfungsi sebagai tempat oogenesis serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, kemudian ada tuba Fallopi yang terdiri bagian infundibulum, ampula, dan isthmus. Kemudian sebagai tempat fertilisasi. Yang ketiga ada uterus. Nah, uterus ini terletak di antara rektum dan kantung kemih, dindingnya tersusun dari trimetrium, myometrium, dan endometrium. Nah, endometrium ini berfungsi sebagai alat implantasi zigot dan pertumbuhan janin. Kemudian ada vagina dan vulva. Nah, selanjutnya hormon-hormon yang terdapat pada sistem reproduksi pada wanita ini sudah terlihat ya. Ada estrogen, itu dia akan berpengaruh pada pertumbuhan organ reproduksi seperti kelenjar mamae, ada atau pas kita mau tumbuh kelenjar payudara kan kita merasakan sakit gitu kan. Ada yang ngerasain kayak gitu nggak? Atau emang pas pertumbuhan payudara biasa aja gitu ngerasainnya? Coba Nisa Andini. Nisa Andini. Iya, Bu. Ketika pas sebelum masuk fase pubertas, ketika organ mamai atau kelenjar mamai kita tumbuh, itu merasakan sakit atau enggak? Sakit, Bu. Nah, betul. Jadi itu tuh kenapa kita bisa sakit? Kayak misalnya nih dalam perkembangan pertumbuhan kita itu kan ketika organ payudara kita atau kelenjar mamai kita makin membesar, itu merasakan sakit karena didorong oleh hormon estrogen di dalam tubuh kita. Nah, development from the 3rd month when the female is still in the uterus of its mother and continues until it reaches a certain age. The eugonium multiply through mitosis before the female reaches puberty. The eugonium grow and develop to prepare for meiosis. These cells are called primary oocytes. In contrast with sperm production, during the production of eggs, differentiates to form a mature egg cell. The purpose of meiosis during egg formation is to halve the number of chromosomes. Nah, jadi itulah proses dari oogenesis. Nah, catat ya. Nanti kalau udah mengerti belum dari proses oogenesis yang tadi dari video yang kita lihat? Udah dapat mengerti atau masih belum? Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai sini?
Ibu mau nanya, Iya, boleh. enggak mau nanya kalau misalkan sperma itu ketemu sama Sperma buat ketemu, menjadi ovum itu ketemunya di oosit sekunder ya? kalau ketemu apa? Sperma ketemu sama ovum. Iya supaya membentuk ovum gitu. Oh, bagaimana pertemuan sperma dengan sel telur sehingga dia akan pembentukan janin seperti itu ya? Mm. Bentar, ada videonya juga nih, kita lihat. Nanti, sebentar, Ibu share. During her period. During a period, blood and other tissue from the uterus leave the body through the vagina. A period can last from a few days to about a week. You may have heard doctors talk about the menstrual cycle. This is the time from one period to another, usually about 28 days. Day 1 of the menstrual cycle is the first day of a period. The uterus starts to shed its lining. As soon as the period ends, the uterus prepares again to receive a fertilized egg. Eggs are released from a woman's ovaries. Eggs are super tiny, 1/10 the size of a poppy seed. Nah, jadi di mana terjadinya fase yang sel telur akan bertemu si sperma, dia itu pada tahap meiosis 3, di mana si ovum itu udah siap untuk keluar dan menunggu si sperma itu masuk. Nah, kan tadi kalau coba kita lihat nih, kalau pada dinding rahim kita tidak nih kan sel telur dari sini. Nah, ketika sel telur dari dinding ini keluar dan menunggu sperma, nanti sperma akan masuk. Nah, ketika si sperma ini belum ada sperma, otomatis pada meiosis ketiga, si ovum ini akan keluar dan luruh, sehingga terjadilah yang namanya proses menstruasi. Nah, ketika pada proses ovum atau ovulasi ini tidak terjadinya pembuahan, barulah dia tidak akan merasakan namanya itu menstruasi. Nah, kenapa pada tahap menstruasi ini dia merasakan sakit? Karena namanya juga dinding rahim. Dinding rahim itu ketika luka, dia itu kan mengeluarkan darah. Nah, itu timbul rasa sakit. Nah, tadi pertanyaan dari siapa tadi pertanyaannya? Siapa tadi? Zahra. Ya, Zahra. Nah, jadi Ra, proses yang pertemuan ovum sama si sperma itu terjadi pada tahap ketiga, yaitu pada meiosis ketiga. Nah, ketika ovumnya udah siap, baru tuh dia bertemu sama si spermanya gitu. Nah, ketika si ovumnya tidak menemukan sperma atau belum ada sperma yang masuk, maka terjadilah nanti yang namanya proses menstruasi. Jadi tidak adanya pembuahan. Nah, kemudian dinding rahimnya luruh nih, Ra. Nah, jadi barulah tahapnya namanya head gitu. Nah, kenapa sih kadang kalau head suka ngerasa sakit nggak kalau lagi head? Iya, sakit. Sakit ya? Luka, Bu. Ada macam-macam ya, kadang sebelumnya gitu kan, atau pas lagi headnya gitu. Biasanya kalau sakit pas menstruasi biasanya hari keberapa? Kedua. Selain kedua? Ada lagi? Apa? Ya, jadi kalau ketika kita menstruasi nih, nah itu kan rasanya tuh perut kita gitu merasakan sakit sekali. Karena kenapa? Karena dinding rahim kita itu merasakan luruh. Jadi jadilah nih tuh. Nah, kenapa pas head pertama, kenapa headnya banyak sekali pengeluaran? Karena dia masih banyak sekali dinding rahimnya kan luruh, jadi masih banyak sekali darah yang dikeluarkan. Nah, ketika dia sudah berhubung laptop ibu yang satunya lagi lagi bermasalah, mungkin sebentar. Kalau organ reproduksi pada wanita mungkin itu aja. Berarti udah jelas ya, udah mengerti semua dari kayak fase menstruasi, organ reproduksi laki-laki ataupun perempuan. Selain itu udah ada yang tanyain atau udah cukup jelas? Kalau cukup jelas nanti kita sudahi atau nah mungkin itu aja. Kalau emang sekiranya udah jelas materinya, nanti pertemuan selanjutnya kita bahas
apa selain itu kayak fertilisasi, kemudian apa gimana sih kok bisa terjadi anak kembar, sama kemudian kayak teknologi dalam apa reproduksi, kemudian metode KB. Nah, untuk itu Ibu minta kalian resume ya, resume apa namanya materi sistem reproduksi, nanti dikumpulinya pada pertemuan saya, Ibu kabarin lagi. Tapi nanti resume dulu aja yang bagian sistem reproduksi, terus dikumpulinya minggu depan sebelum, berarti hari Minggu nanti di apa di e-learning kalian kumpulinnya resume-nya. Oke, mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang salah atau baik disengaja ataupun tidak disengaja, tolong dimaafkan. Pada materi ini Ibu cukup sudahi dulu ya. Nanti kita pertemuan kedepannya kita bertemu lagi. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.